Pria tersakiti. Sebelum lanjut episode 101-103 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Saya hamil. Episode 101. Song Hong-ye menjawab telepon, saya bekerja di Starbucks, apa kabar, apakah ada kabar baik? Jeannie berkata dengan gembira, saya hamil. Sungguh. Luar biasa, ups. Song Hong-ye gembira, senang adikku hamil. Tapi tiba-tiba dia mendengar teriakan kaget. Saya melihat seorang pria di Starbucks tiba-tiba memegang cangkir kopi dan secara tidak sengaja menumpahkannya ke pakaian Song Hong-ye di bahu kiri. Song Hong-ye awalnya sangat marah, tetapi mendongak dengan marah dan menemukan bahwa itu adalah daging segar kecil yang tinggi dan tampan. Kemarahan di wajahnya tiba-tiba menghilang. Ada apa, Hong-ye? Jeannie juga mengkhawatirkan saudara perempuannya yang baik setelah mendengarnya. Song Hong-ye berkata ke telepon, oh, tidak apa-apa. Seseorang menumpahkannya padaku, aku tidak akan memberitahumu dulu, aku akan bicara nanti. Setelah menutup telepon, pria tampan itu dengan sopan meminta maaf kepada Song Hong-ye, maafkan aku, cantik, aku akan menghapusnya untukmu. Pria tampan itu mengeluarkan tisu dan menyekanya untuk Song Hong-ye. Song Hong-ye memandangi bocah lelaki ini, dan merasa bahwa dia 3 hingga 5 tahun lebih muda darinya, dengan penampilan yang segar dan bersih serta rasio tinggi yang bagus, persis seperti tipe lelaki yang disukai Song Hong-ye. Song Hong-ye berkata, pria kecil yang tampan, pakaianku dari Gucci. Kamu bersihkan, dan aku tidak bisa memakainya lagi. Anak laki-laki itu berkata, kalau begitu biarkan aku membelikanmu yang lain. Berapa harganya? Song Hong-ye hehe, dia tersenyum dan berkata, terlalu vulgar untuk berbicara tentang uang, apakah kamu sendirian? Duduklah. Anak laki-laki itu duduk dengan patuh di seberang Song Hong-ye. Song Hong-ye terus bertanya, pria tampan, siapa namamu? Bocah itu tersenyum malu, namaku Liu Yuze. Di malam hari, perjamuan keluarga Wang. Billy datang ke Sishan Villa, dan begitu dia memasuki pintu, keluarga Wang menyambutnya dengan hangat. Kakak ipar, kamu di sini. Wang Yuan juga berperilaku sangat baik. Billy tersenyum, mencubit pipi Wang Yuan yang berdaging, dan berkata, akhirnya kamu bersedia memanggilku ipar, tidakkah kamu menganggapku sebagai suamimu? Wang Yuan ini, yang telah merampok Jeannie untuk dirinya sendiri sebelumnya, harus memberikannya setiap kali dia bertemu, dia menulis surat cinta. Wang Yuan menghela nafas panjang, sudah selesai, aku tidak punya kesempatan. Sudah selesai. Billy berpikir bahwa Wang Yuan menggunakan idiom yang salah lagi, tetapi dia tidak berharap Wang Yuan mengatakan yang baik padanya. Berita segera setelah dia berjalan ke meja makan. Suamiku, kamu akan menjadi seorang ayah. Wang Yuan berkata kepada Billy dengan gembira. Keluarga Wang juga bersorak dan mengucapkan selamat kepada Billy. Memasuki tahap selanjutnya. Episode 102. Billy juga sangat senang. Dia memeluk Jeannie dan mengsatuumnya. Dia juga sangat senang bahwa dia akan memasuki tahap selanjutnya dalam hidupnya. Sulan menyapa Billy dengan hangat untuk duduk dan tersenyum, Billy, kamu harus khawatir tentang nama anak itu, kamu tidak bisa membiarkan kakekmu mengambilnya sendiri, dia harus memiliki budaya. Juga. Segera ketika saya mendengar bahwa Jeannie sedang hamil, banyak orang ingin menikahi kami. Saya punya teman sekelas, sebelum Sulan dapat berbicara, Wang Ziyuan memarahi, bagaimana teman sekelas Anda layak berkencan dengan cucu kami. Sayang, kamu terlalu tidak bisa diandalkan. Tanda seru petik 2. Sulan membalas, ada juga orang kaya di antara teman sekelasku, kan? Sambil makan, Billy tiba-tiba bertanya, bagaimana kabar Yipin Jeannie sekarang? Kalau saja kita bisa membangun Yipin Jeannie sebelum anak kita lahir. Jeannie berkata, itu berjalan dengan baik, tetapi saya tidak menyukai arsitek dari negara pulau yang saya cari sebelumnya. Terlalu merepotkan untuk berkomunikasi. Saya masih ingin mencari desainer dari negara saya sendiri. Suami, Anda menang, tidak marah, kan? Mantan negara pulau perancangnya adalah desainer yang sangat terkenal di negara pulau, dan Billy mengundangnya untuk Jeannie. Billy tersenyum dan berkata, kenapa? Anda bertanggung jawab atas proyek itu. Anda dapat menggunakan negara manapun yang ingin Anda gunakan. Saat ini, Hotel Westlake.
Song Hongye membentangkan syalnya, mengenakan jubah mandi, dan menolka-nolka, ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa jam tangan yang dikenakan pria tampan di sampingnya sebenarnya adalah Rolex hantu air hijau. Secara umum, ada banyak jam tangan palsu semacam ini, tetapi seorang wanita seperti Song Hongye kaya atau mahal, dan dia sering pergi ke berbagai toko mewah. Adalah wajar untuk mengenali secara sekilas mana yang asli dan mana yang palsu. Song Hongye mengambil arloji di tangannya dan melihatnya, dan sekilas menyadari bahwa arloji itu asli. Song Hongye tersenyum sedikit, memandang anak laki-laki yang menolka-nolka di tempat tidur, dan berkata, "Liu Yuze, kamu tidak terlihat seperti seseorang yang tidak mampu membeli pakaian Gucci saya." Pagi ini, Liu Yuze tidak sengaja menumpahkan kopi di Starbucks pada pakaian berharga Song Hongye. Song Hongye tidak membiarkan Liu Yuze kehilangan uang, tetapi membiarkannya tidur dengannya. Ini juga merupakan rutinitas umum bagi Song Hongye untuk menggoda anak laki-laki. Liu Yuze berkata sambil tersenyum, "Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak mampu membayar. Bagi saya, pakaian Anda hanyalah makanan." Song Hongye sedikit aneh, "Lalu karena Anda sangat kaya, Anda dapat menumbuhkan Anda sangat tinggi dan tampan, mengapa kamu harus mengambil inisiatif untuk jatuh ke dalam perangkap saudara perempuanku? Masuk akal bahwa anak laki-laki sepertimu bisa mendapatkan segala jenis dewi." Song Hongye memiliki pengetahuan diri, meskipun dia terlihat lebih baik daripada kebanyakan gadis. Oke, tapi jelas tidak cantik. Apalagi dia sudah menikah, dan usianya agak terlalu tua untuk seorang anak laki-laki di awal usia 20-an. Liu Yuze tersenyum main-main, "Coba tebak." Song Hongye tiba-tiba memiliki firasat buruk dan bertanya, "Dari mana asalmu?" "Tian Hai." Liu Yuze juga lugas. Song Hongye bertanya dengan ngeri, "Siapa kamu Liu Yuanhang?" Liu Yuze sedikit terkejut, turun dari tempat tidur, dan berkata, "Itu kakekku." Song Hongye tercengang. Menjadi bos dari raksasa pengiriman ekspres domestik, cucu. Aset keluarga Liu melebihi 100 miliar. Dia 100 kali lebih kaya dari Song Hongye. Baru pada saat itulah Song Hongye tahu mengapa Liu Yuze mendekatinya. Jangan dengarkan. Episode 103. Bukankah kamu datang untuk membalas dendam untuk Billy dan Jeannie? Tuan Liu, jangan dengarkan bajingan Fang Chao itu. Billy dan bibimu benar-benar bukan apa-apa, biarkan bibi Liu bernyanyi di sana. Song Hongye sangat mencintai saudari Wang Jeannie, dan juga ingin mencegah bencana ini untuk Wang Jeannie. Liu Yuze mendengus dingin, "Hantu percaya. Billy, binatang buas, berani mempermalukan bibiku dan membuat keluarga Liu kehilangan muka. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Kamu bahwa di Yunzu, Billy sangat kuat, pernahkah kamu mendengar tentang Liu Zhengkun? Dia adalah bawahan Billy." Song Hongye ingin menakut-nakuti bocah impulsif muda ini. Liu Yuze tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak berencana untuk melawan Billy dengan bayonet. Istri Billy, Jeannie, terlihat bagus, saya sangat menyukainya, bukankah Anda saudara perempuan terbaik Jeannie? Anda membantu saya mendapatkannya." Song Hongye segera menolak, "Tidak. Jeannie akhirnya stabil dengan Billy, mendapatkan kepercayaan Billy, dan hamil dengan anak Billy, saya tidak bisa membiarkan Anda menghancurkan kebahagiaannya. Dapat dikatakan bahwa Jeannie dapat menjadi Nyonya Ye lagi, yang merupakan perjuangan. Dan melihat itu, perlu bagi ibu untuk mengandalkan anak itu untuk mewarisi ratusan miliar harta milik keluarga Ye. Sebagai saudara perempuan terbaik Jeannie, bagaimana mungkin Song Hongye membiarkan Jeannie gagal saat ini? Jika Jeannie sekarang telah diakui oleh keluarga Ye dan memiliki hak untuk mewarisi properti, dapat dimengerti untuk memperkenalkan seorang pria tampan kepada Jeannie untuk bermain dengannya." Liu Yuze tiba-tiba mencibir dan berkata, "Kamu benar-benar memikirkan saudara perempuanmu. Kurasa kamu harus lebih memikirkan kebahagiaanmu sendiri. Apa maksudmu?" Song Hongye bertanya dengan panik. Liu Yuze bertanya, "Apakah suamimu Zheng Bin? Dia berkecimpung dalam bisnis susu bubuk. Dia juga telah bekerja sama dengan Chun Feng kami, jadi saya tahu perusahaannya. Anda mengatakan bahwa dengan kekuatan keluarga kami, Anda ingin menghancurkan bisnis suami Anda. Titik. Bukankah itu mudah?" Song Hongye panik. Meskipun suaminya juga kaya, itu juga tergantung pada siapa dia membandingkan. Dibandingkan dengan orang biasa, dia harus dianggap kaya,
Tetapi dibandingkan dengan orang-orang seperti keluarga Liu, dia sedikit bajingan. Aset Zheng Bin hanya beberapa ratus juta, dan aset keluarga Liu lebih dari 100 miliar, mudah untuk membunuhnya. Liu Yuze tersenyum jahat, meletakkan tangannya di dagu Song Hongye, dan berkata, kamu mengatakan bahwa jika suamimu menjadi miskin, bisakah kamu tetap begitu gagah setiap hari untuk berhubungan dengan sedikit daging segar? Hah? Meskipun Song Hongye tidak mencintai suaminya, tetapi dia sangat puas dengan hidupnya sekarang. Suaminya menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga, dia bertanggung jawab atas kecantikannya, dan suaminya sering jauh dari rumah, jadi dia memiliki banyak kebebasan. Dia tidak pernah menyukai orang-orang kaya dan berperut buncit itu, dan hanya mencari pria tampan dengan sedikit uang. Jika dia bercerai, Song Hongye tidak akan dapat menemukan keluarga yang lebih kaya sama sekali, dan kehidupannya saat ini akan hilang sepenuhnya. Karena itu, Song Hongye ragu-ragu. Setelah waktu yang lama, Song Hongye berkata, "Oke, aku akan membantumu."